Hai, Assalamualaikum. Wah, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Podcast Cuko, cerita untuk kaula muda. Dan ini tentunya tempat ngobrol seru dan asik dengan narasumber-narasumber yang keren dan inspiratif. Hari ini begitu spesial, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dia ini merupakan Gen Z, tetapi luar biasa prestasinya sudah menuju internasional nih, karena anak satu ini dapat beasiswa dari salah satu kampus top dunia, yaitu Toronto of University di Kanada. Luar biasa. Dan kita akan ngobrol seru bareng dia, gimana sih cara si anak ini bisa mendapatkan beasiswa ke Toronto University, kemudian bagaimana dia meng-apply beasiswa ini, dan juga kiat-kiat suksesnya untuk mengejar beasiswa internasional tentunya. Kita sapa dan kita kenalan terlebih dahulu Raya Ajeng Diniarti, siswa SMA Negeri 3 Palembang. Kita sapa dulu. Hai. Halo. Raya. Apa kabar ini, Raya? Baik banget hari ini. Baik banget, cerah banget ya. Lagi happy. Lagi happy. Betul. Ya. Oke, ini udah lulus ya kemarin? Ya, kemarin udah pengumuman pas malam itu udah dibuka lulus. Alhamdulillah. Lulus dong ya. Ke luar negeri aja lulus. Apalagi cuman ujian sekolah ya. Luar biasa. Raya, kita ngobrol-ngobrol nih. Raya dapat beasiswa ke University of Toronto di Kanada. Jauh banget itu. Itu jauh banget, beda jamnya juga 12 jam. 12 jam. Jadi sana udah malam, sini masih pagi. Iya, kalau di peta hampir ke kutub utara kan. Jauh banget sama Indonesia itu. Luar biasa. Ini mungkin boleh nih di-share kisah inspiratifnya. Gimana sih awalnya kok bisa Raya mendapatkan beasiswa di Toronto of University? Oke, kalau cerita dari awal sebenarnya mulai dari motivasi ya, dari motivasi gimana aku tuh bisa termotivasi untuk kuliah di luar negeri. Kalau buat beasiswa itu kan sebenarnya nilai plus ya, karena kan susah ya keluar negeri itu biayanya kan besar banget tuh. Jadi butuh beasiswa yang juga besar gitu, dan perjuangan juga besar banget sih. Kalau buat motivasi itu awalnya pasti dari bunda, karena bunda Raya itu pernah S2 dengan beasiswa full juga itu di luar negeri, di United States, Amerika. Dan itu jadi apa sih, motivasi buat Raya sendiri. Jadi kayak ngerasa kayaknya Raya juga harus kayak gitu deh. Kayaknya Raya juga pengen merasakan hal-hal baru di lingkungan baru, di dunia baru gitu. Gitu ya. Ada motivasi juga dari bunda. Betul. Oke, kalau bunda sendiri tadinya lulusan mana? Lulusan dari Universitas Sriwijaya S1-nya. S1-nya. Dapat beasiswa juga bundanya ke University of Texas ya. Texas? Iya, Texas kalau nggak. Di Amerika ya? Iya, di Amerika. Jadi memang bunda itu menjadi University of Kentucky. I'm sorry. Kentucky. Oke. Jadi Raya itu termotivasi dari bunda. Iya, awalnya dari bunda. Karena emang satu-satunya role model itu di hidup Raya yang pertama pasti bunda kan. Pasti dari ibu itu yang kayak cerminan pertama deh gitu. Baik. Tapi tidak ada paksaan nih dari bunda, Raya harus mengikuti jejak bunda gitu? Sebenarnya enggak. Tapi kalau misalnya dari ekspektasi orang-orang, pasti orang-orang ngerasa kayak, oh ibunya kayak gini nih, anaknya harus lebih gitu. Jadi kayak kalau ibunya di sini, anaknya di atas lagi gitu. Jadi kayak orang pasti ngerasa kalau misalnya ibunya tuh sudah luar biasa, anaknya harus luar biasa gitu. Udah harus keren gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang itu privilege ya, karena punya bunda yang kayak udah hebat banget nih. Jadi sebenarnya privilege banget, tapi juga pressure karena anaknya pasti ngerasa kayak berat nih, kayak oh aku harus kayak gini juga nih, aku harus kayak membanggakan orang tua gitu, dan orang-orang sekitar yang berharap aku tuh bisa kayak gitu juga. Jadi sebenarnya itu kayak pressure ya buat diri sendiri, buat aku, apalagi itu kan aku dari kecil ya, dari kecil tuh bener-bener kayak bundanya hebat ya, oh iya gitu. Terus juga jadi antara pressure dan privilege. Iya, itu
bersandingan, sejajar. Jadi dari situ juga motivasinya. Terus juga karena aku suka traveling, bunda sama ayah suka ngajak ya ke luar negeri kalau buat traveling. Jadi kayak aku suka explore dunia-dunia baru, lingkungan baru, gimana kayak kehidupan di sini di belahan dunia yang kayak udah jauh nih dari Indonesia gitu, udah nggak di Asia lagi gitu. Aku suka explore tentang budaya-budaya baru gitu. Jadi itu juga yang ngebuat aku ngerasa kayak oh kayaknya aku juga pengen deh hidup di luar negeri. Jadi kayak merasakan lah gitu. Oke. Kalau selama traveling ini yang paling jauh nginjeknya kemana itu? Ke luar negeri? Kalau traveling sebenarnya kalau misalnya di luar Asia ya itu ke Australia. Ke Australia sudah. Kalau di Asia ya ke Jepang, ke Cina, ke Seoul, Korea gitu. Dan sekarang akan menuju ke Kanada. Ya itu yang paling jauh, itu belum pernah sejauh itu. Iya, luar biasa. Nah, ini mungkin Raya juga bisa bercerita mengenai strategi Raya untuk mendapatkan beasiswa di Toronto University ini. Ini kan karena susah banget gitu ya. Di Sumatera Selatan aja cuman Raya sendiri ya yang keterima di situ. Ada satu lagi tapi beda universitas, tapi beasiswanya sama kok. Sama beasiswa dari Garuda. Iya, dari Kemdikbud Saintek. Baik. Nah, ini strategi Raya gimana untuk bisa dapat? Sebenarnya kalau soal strategi ya, karena Raya itu orang yang suka cari peluang. Jadi kayak cari celah nih di mana di sini. Kalau misalnya peluang lolosnya di sini, ya udah ambil yang ini aja deh. Yang ini nggak usah dipikirin. Jadi kayak nggak perlu mikirin yang tinggi-tinggi banget nih. Kalau misalnya di sini tuh udah bisa, ya udah gas aja, terus aja gitu. Jadi sebenarnya buat cari peluang itu sebenarnya mulai dari kayak jurusan ya, dari universitas itu kan ada tuh jurusan yang gengsi, yang kayak orang-orang tuh berebut mau di sini semua nih, di satu tempat nih mau di sini semua, karena semua orang ngerasa kayak oh ini udah bagus, prospek karirnya udah bagus, kedepannya bakalan ya terkondisi lah gitu. Sedangkan ada jurusan lain yang nggak begitu dipandang orang, padahal sebenarnya buat benefitnya sama aja sih, prospeknya juga bagus. Jadi kayak emang dasaran peminatnya itu lebih sedikit, tapi bukan berarti buat kedepannya itu tetap jadi jurusan yang di bawah gitu. Kan bisa aja berubah, kan kita nggak tahu ya kedepannya gimana. Jadi buat jurusan itu menurut Raya nggak begitu masalah, karena juga yang penting masih di lingkup yang Raya pelajari, yang Raya masih pengen pelajarin gitu. Kebetulan Raya anak IPS ya kalau dibilang ya, di SMA itu masuknya di jurusan hukum dan humaniora, dan sekarang buat jurusan merdeka ya kurikulumnya. Iya, jadi udah dibagi, tapi tetap masuknya lingkup IPS kalau dibilang. Jadi buat jurusan di University of Toronto itu Raya milihnya itu di Studies in Humanities. Itu ilmu tentang humaniora, tentang manusia, tentang ilmu sosial lah, sebenarnya kayak sosiologi lah. Tapi sebenarnya masih kayak sastra-sastra, masih belajar filsafat, sejarah, itu masih dipelajarin. Jadi tapi itu sesuai dengan cita-cita kamu tuh? Iya, masih satu lingkup lah. Masih satu lingkup. Jadi kayak masih di ilmu sosial. Jadi Raya mikir kayak kalau misalnya ada jurusan yang satu yang tinggi banget nih, pilihan A, pilihan B itu lebih sedikit, kenapa nggak pilihan B aja gitu? Karena sama aja gitu loh. Jadi jangan kayak memperebutkan yang banyak diperebutkan orang. Karena dari diri Raya sendiri ya suka cari peluang. Kedepannya bisa nih ada peluang, tinggal ambil aja. Jadi kayak nggak perlu mikir mau gimana nih kedepannya. Jadi kayak yang penting udah bisa di sini, udah hebat gitu loh. Udah bisa mencari celah. Jadi dari situ ya mungkin tipsnya ya mencari peluang di mana yang kayak nggak begitu harus jadi yang pertama nih, nggak usah harus jadi yang nomor satu terus, kita bisa cari yang lain gitu. Jadi itu merupakan salah satu strategi Raya untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, Raya dalam proses mendapatkan beasiswa Toronto University ini, apa sih proses apa yang menurut kamu paling ribet untuk mempersiapkan apply beasiswa itu? Kalau yang paling ribet sebenarnya itu di tes bahasa Inggris ya, English Proficiency Test. Itu tuh agak ribet karena emang Raya selama ini sekolah kan bukan kurikulum yang internasional, bukan sekolah yang berbasis bahasa Inggris yang setiap hari tuh berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Raya cuma berkomunikasi sama bunda, sama keluarga, terus juga kalau misalnya ngomong bahasa Inggris itu paling sama guru atau pas keluar negeri. Dan itu pun jarang ya kalau misalnya dibilang. Jadi sebenarnya minim banget tuh interaksi dalam bahasa Inggris. Jadi buat persiapan tesnya itu agak susah karena sebenarnya harus mempelajari nih strukturnya gimana, ini gimana, karena kayak dari cara ngomong itu, dari accentnya itu tuh dinilai banget di dalam tesnya. Jadi bahasa Inggris. Nah, selain bahasa Inggris kan kalau yang kakak lihat nih ya, untuk apply beasiswa ke luar negeri itu ada beberapa persyaratan seperti essay ya, IELTS. Nah ini gimana? Apakah
hal-hal seperti itu menjadi suatu tantangan sendiri, Ya. bikin pusing nggak sih? Pusing, tapi Iya, iya, sebenarnya kalau misalnya di University of Toronto itu sebenarnya nggak begitu ribet ya menurut Raya, karena Raya cuma diminta dokumen rapot. Oke. Rapot buat 5 semester, itu dari semester 1 sampai semester 5. Tapi ya, ya susahnya, challengingnya itu di ngusahain nilai biar nggak turun. Nah, Jadi gimana oke. cara nilai itu selalu naik, itu pressure-nya tuh di situ. Dari semester 1 kan, dari nilainya yang segini tuh harus bener tinggi gitu, nggak boleh ada yang turun sedikit aja tuh bisa kayak merusak peluangnya gitu kan. Jadi sebenarnya agak susahnya di situ, karena kan perjuangan 3 tahun SMA ya, Iya. buat meraih 5 semester itu kan sulit ya. Jadi kayak ya belajar terus biar itu mempertahankan nilai. Baik. Sebenarnya di situ aja sih. Berarti kamu ini udah lama dong prepare-nya ya, sejak masuk SMA. Ya, Karena betul. harus mempertahankan nilai-nilai raport tadi supaya betul. tidak. Nah, kalau untuk nilai-nilai raport sebenarnya angka ada tertera nggak sih minimal berapa nilainya seperti itu? Sebenarnya kalau buat angka itu nggak ada sih, tapi karena emang orang itu pasti matokin ya, karena Raya juga sebenarnya ngincer SNBP ya, itu kan buat yang kuliah di PTN pakai jalur rapot. Iya. Dan jadi Raya tuh mikir nggak perlu tes lagi, jadi kayak sebenarnya kalau misalnya lolos SNBP tuh aman gitu. Jadi sebenarnya mempertahankan nilai rapot itu nggak ada nilai minimum gimana harus gimana, tapi yang penting naik terus, yang penting nggak ada yang turun gitu. Yang penting walaupun satu skor turun pun itu mempengaruhi kan. Iya. Jadi iya, itu yang betul. diusahakan. Oke, jadi Raya ini selain apply ke Toronto of University, ada apply ke beberapa university lagi. Sebenarnya enggak sih kalau misalnya apply ke university lain, karena Raya tuh awalnya apply ke University of Toronto itu bulan November kan, dan Yeah. baru pengumuman bulan April, sedangkan buat bulan Maret itu Raya udah pengumuman SNBP. Oke, Dan lulus juga nih. Iya, alhamdulillah lulus di Universitas Gadjah Mada, Wow, UGM di luar Jogja. biasa. Jadi di situ sebenarnya udah nggak kepikiran lagi nih mau keluar, jadi kayak udah kayak udah deh di sini aja dulu, karena UGM top 2 di Indonesia kan. Iya, betul Jadi kayak siapa sekali. sih yang nggak mau ke UGM gitu kan. Jadi sebenarnya Raya udah nggak kepikiran lagi mau ke universitas A, B, C gitu, karena ya udah deh, udah UGM deh, udah gitu. bagus nih, udah hebat. Jadi kayak ya udah nikmatin aja prosesnya gitu. Oke. Tapi kebetulan pengumumannya setelah pengumuman SNBP, jadi kayak setelah sebulan setelahnya tuh jadi ngerasa kayak apa aku keluar negeri aja ya. karena aku udah keterima nih. Maju Jadi kayak, mundur gitu ya. Iya. Tapi sayangnya yang pas keterima itu beasiswanya nggak mencakup semua kebutuhan hidup. Jadi cuma mencakup UKT aja. UKT buat 4 semester sampai lulus, 8 semester, yaitu 4 tahun sampai lulus, di cover itu sekitaran 700 jutaan gitu. Itu di dikasihnya. mana? Itu di University of Toronto-nya dikasih beasiswanya. Oke, Pas Toronto apply, pas juga. keterima itu langsung dapat beasiswa buat bayar UKT-nya. Oke, luar biasa. Iya. Ya karena kan kalau kakak lihat juga untuk beasiswa di luar negeri itu ada dua sistem seperti itu, fully funded yang memang betul-betul Ya, full dibayar oleh universitas itu atau pemerintah negara itu. Ada juga yang parsial, Ya, yang betul. bebannya Yang cuma separuh-separuh ya, Iya. istilahnya 50-50. Nah kalau yang Toronto University ini full funded. Sebenarnya ada yang fully funded, tapi Raya nggak dapet. Oh, Jadi gitu. dapetnya yang parsial, yang setengah. Sebenarnya udah banyak, tapi kalau misalnya mau mencakup biaya hidup juga berat ya. Kalau misalnya Iya, dibilang iya, biaya betul hidup di sana sekali. tinggi, jadi kayak masih ngos-ngosan lah buat bayar biaya hidupnya gitu. Oke. Jadi karena dapetnya juga nggak fully funded, itu jadi agak kayak ngerasa kayak sakitnya tuh di sini nih. Jadi kayak udah Iya, dapet, bener. terpaksa nggak ngambil, lebih sakit daripada nggak keterima gitu kan. Iya benar. Jadi di situ tuh udah pasrah nih, udah kayak ya udah deh kalau gitu aku di UGM aja, nanti cari di mana deh, mau keluar negeri ya udah kapan aja bisa, di semester Iya. berapa nanti, atau pas S2 aja. Dan pas aku lagi scroll Iya. media sosial nih, terus tiba-tiba ada info nih, beasiswa Garuda dari Iya. pemerintah Indonesia. Karena emang Raya tuh ngefokusin dapat beasiswa dari universitasnya langsung, biar nggak ribet prosesnya. Jadi kayak Oke. kita apply nih, jadi apply langsung ke universitasnya, langsung dapat beasiswa, dibandingin harus apply beasiswa, harus apply universitas, itu kan jadi kayak ribet ya. Sebenarnya jadi Raya tuh sebenarnya nggak begitu fokusin ke beasiswa yang di luar universitas, jadi emang di universitas aja. Tapi ya karena ketemu tuh, udah pendaftarannya itu cuman dari tanggal 21 April sampai tanggal 23 April. Sedangkan Raya ketemu itu infonya tanggal 23 April. Jadi udah last minute tuh, udah hari terakhir. Iya. Jadi Raya langsung buru-buru daftar, langsung nyelesain proses seleksinya, yang kebetulan butuh letter of acceptance dari universitasnya. LOA-nya ya, Iya, dapat betul. langsung cepat ya proses LOA. Iya, enggak, kalau misalnya LOA kan Raya dapetnya bulan April. Oh sudah ya. Jadi oke. kayak udah lama, tapi Oh udah iya, dapat. karena Jadi kayak di Toronto juga. iya, benar. jadi karena udah
dapet, terus deadline kadaluarsa LOE-nya itu Masih tanggal 1 panjang. Mei. Enggak, udah mepet banget nih. Last minute juga. Iya. Ya. Dan kebetulan pengumuman beasiswa Garuda itu tanggal 28 April. Jadi kalau misalnya Raya keterima, itu Raya masih ada kesempatan tuh buat buat menerima gitu. Jadi Raya langsung gak usah babi bu nih, terima aja nih, langsung apply dan alhamdulillah keterima. Itu keterima. Jadi pas tanggal 28 April pas pengumuman itu Raya langsung terima tuh offer dari universitasnya. Jadi ya udah officially jadi murid di University of Toronto itu. Luar biasa. Jadi yang ini fully funded ya? Iya, betul. Pasti langsung diambil. Sayang dong, jadi yang di UGM ditinggalkan. Iya, yang di UGM sebenarnya sebenarnya kalau misalnya nggak dapet di Toronto emang maunya di UGM kan, tapi karena dapetnya di Toronto jadi kayak pilihannya nih jomplang nih, jadi kayak yaudah. Kalau di UGM masih bayar ya Betul, semesteran. masih harus bayar UKT, masih harus bayar biaya hidup kan, biaya kos, tempat tinggal yang lain-lain kan, jadi kayak masih ada biaya nih. Sedangkan di Toronto udah nol nih, gratis. Jadi kayak yaudah, nggak usah pikir-pikir lagi nih, langsung aja ke Toronto. Oke. Nah, sebenarnya cita-cita Raya sendiri nih dari kecil nih apa sebenarnya? Sebenarnya kalau dari kecil ya, Raya pengen jadi diplomat. Karena Raya suka explore, kayak Raya bilang tadi, yang Raya suka ya traveling. Jadi kayak Raya pengen kerja sambil having fun gitu, sambil kayak Raya suka nih sama kerjaannya. Jadi nggak ngerasa berat kalau misalnya orang tuh kayak capek kerja, kayak nggak mau deh kerja kayak gini terus, bosen gitu kan. Jadi Raya ngerasa dengan jadi diplomat itu Raya kerjanya sambil keliling dunia nih. Raya kerjanya sambil bisa jalan-jalan. Jadi kayak secara nggak langsung Raya sambil menikmati pekerjaan Raya. Jadi Raya bakalan ngerasa kayak nggak capek nih. Raya sekalian mengeksplor hobi-hobi Raya gitu. Jadi kayak ya pekerjaan yang bisa juga ngebuat Raya tuh jadi seneng. Iya, jadi happy gitu ya. Belajar tetapi tidak tertekan betul. Gitu. Oke. Nah, Raya, kamu udah punya bayangan belum sih nanti akan tinggal di Kanada seperti apa? Tentunya dengan budaya yang sangat jauh berbeda gitu dengan Indonesia. Kemudian mungkin pola belajar dan pendidikannya di sana juga jauh berbeda. Ini sudah prepare kah? Sudah sampai ke sana? Sebenarnya kalau buat prepare itu belum ya, karena kan tiba-tiba banget nih. Dari yang awalnya nggak kepikiran kayak nggak jadi nih kuliah di luar, terus tiba-tiba jadi gitu. Jadi kayak dari yang awalnya tuh udah nggak kepikiran gimana mau di sana, sekarang udah jadi kayak gimana ya nanti aku survive nggak ya gitu. Jadi kayak tapi sebenarnya karena Raya juga suka kenal orang baru, suka berkenalan sama budaya-budaya baru, Raya suka explore hobi baru. Jadi kayak Raya bakal ngerasa mungkin jalanin dulu aja. Jadi kayak buat bayangan kedepannya itu pasti beda banget ya sama budaya di Indo, gimana kita kehidupan di sini, gimana kayak proses pembelajarannya, apalagi kan udah pakai bahasa Inggris tuh, udah kuliah. Jadi kayak lebih ke mikir gimana sih nanti survive nggak ya, bisa nggak ya gitu. Tapi ya udah sih, kalau misalnya udah gratis ya nggak apa-apa nih, jalanin aja. Iya betul. Nanti kira-kira di sana sudah inikah akan tinggal di mana seperti itu? Iya, kalau misalnya tempat tinggal itu udah dari universitasnya apply, dia nawarin kayak mau tinggal di mana nih. Jadi dia ngasih kayak garansi mau tinggal di sini, kamu apply dulu, nanti kalau keterima kamu bisa tinggal di sini. Jadi tinggal ya udah bayar aja, nanti udah dapet tempat tinggalnya. Jadi udah di manage lah sama pihak universitasnya. Oke. Paling tidak juga Raya sudah cari tahu lah ya tentang Toronto of University ya. Oke, kalau dari universitasnya sendiri kebayang nggak kira-kira bakalan bagaimana suasana pembelajarannya seperti itu? Sebenarnya kalau misal orang bilang tuh kuliah beda ya dari SMA ya, kayak gimana lingkungannya beda, cara belajarnya beda, gimana dosen juga nggak kayak guru-guru pas SMA. Jadi sebenarnya Raya tuh masih kayak mikir gimana ya nanti pas beradaptasi sama pembelajaran baru, cara belajar baru tuh gimana ya. Karena Raya mikir tuh secara nggak langsung kan kita sebagai orang asing ya di sana kan, dan orang-orang lokal di sana mikir nggak ya, ada nggak ya kayak mau membeda-bedakan nih orang ini nih, aku nggak mau temenan sama orang ini gitu kan. Jadi sebenarnya masih mikir selain pembelajaran tuh masih mikirin gimana hidup sosial kan, gimana cara dapet teman, gimana bisa kenalan, gimana bisa ya, maksudnya selain mengerti tentang pembelajaran kita juga harus
hidup tuh dikelilingi orang-orang juga, biar kalau misalnya ada perlu mereka bisa bantu gitu loh. Jadi kayak nggak hidup yang sendirian, bener-bener sendirian banget. Jadi harus mudah beradaptasi. Iya, jadi seenggaknya punya seseorang yang bisa jadi pegangan gitu loh, punya teman. Jadi kayak Raya nggak ngerasa sendirian di sana, karena Raya juga ekstrovert ya. Jadi Raya suka yang rame-rame itu suka gitu, suka berkeliling di orang-orang yang populasinya banyak gitu. Jadi suka bersosialisasi sama orang-orang lain. Jadi Raya ngerasa kayaknya emang harusnya nyari temen gitu, karena Raya nggak ngebayangin hidup sendirian banget tuh, nanti kayak dia malah depresi kayak orang-orang ya, nanti sendirian banget ngerasanya. Oke. Nah, ini kira-kira setelah dinyatakan lulus nih, kapan ini berangkatnya? Ada proseskah yang masih harus dijalani untuk mempersiapkan Raya berangkat ke sana? Kalau berangkat itu sebenarnya belum dikasih tahu ya kapannya. Tapi buat mulai semester itu di bulan September tanggal 2 September. Iya, terus ada orientation week itu kayak MPLS lah gitu, kayak pengenalan lingkungan di universitasnya gimana. Di mana itu, di sini? Di sana University of Toronto-nya. Jadi kayak ya kita perkenalan, nanti kita ya dapet teman di komunitas baru gitu kan, buat perkenalan aja. Itu 1 minggu sebelumnya. Jadi estimasi mungkin pemberangkatan itu di bulan Agustus ya, tapi belum tahu kapannya. Tapi buat proses itu mungkin masih panjang ya, karena masih harus ngurus visa kan. Kalau misalnya kita mau apply itu kita harus lolos visa nih, harus lolos karena ada wawancaranya, ada tesnya gitu kan. Jadi proses seleksinya tuh masih harus seleksi lagi sebenarnya. Tapi buat keberangkatan itu mungkin bulan Agustus ini ya. Jadi udah siap nih. Siap nggak siap ya Raya? Siap, harus siap. Oke. Apalagi di Kanada itu musimnya ada 4 dingin musim ya. Jadi kayak dekat kutub soalnya. Betul. Jadi kayak musim dinginnya katanya dingin banget nih. Jadi harus siap-siap beradaptasi dari Indonesia yang panas banget tiba-tiba ke Kanada yang dingin banget. Itu berbanding kebalik banget kan. Jadi kalau untuk proses kuliahannya udah tahu bagaimana sistemnya? Kalau kita kan 6 semester gitu ya. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Buat liburannya juga sama aja, libur semesternya dari Desember kan. Terus juga semesternya juga sama aja, dimulai mungkin kalau di Indo kan mulai Agustus mungkin ya. Tapi ada juga yang September. Jadi kayak sebenarnya buat rentang waktunya itu dekat, jadi kayak nggak beda jauh sama sistem pembelajaran kuliah di Indonesia. Nah Raya ini kan cukup terplanning gitu ya hidupnya ya untuk pendidikan. Dari mulai SD sudah bermimpi untuk bisa kuliah ke luar negeri. Akhirnya ini tercapai, kuliah S1 nih ya, keterima di University of Toronto. Dan nextnya nih apa lagi? Apakah cukup S1 saja belajar di luar negeri atau Raya ada buat plan ke depan? Sebenarnya Raya belum mikir cukup S1 ya, karena Raya masih mikir kayak selain S1 masih harus lanjut studi nih. Jadi Raya masih mikir masih harus S2. Bahkan kalau bisa mau S3 rencananya. Dan rencananya juga kalau misalnya mau lanjut S2 itu juga mau lanjut di luar negeri lagi. Kalau bisa ya di Amerika. Plannya kayak gitu, dan mau cari beasiswa lagi karena buat beasiswa S2 itu lebih banyak dibandingin beasiswa S1. Jadi kayak peluangnya lebih lebih mudah juga. Peluangnya lebih mudah dan lebih banyak. Iya, betul. Tetap ininya ke benua Amerika ya. Iya, karena Kanada sama Amerika tuh deket ya. Iya. Jadi Raya tuh udah bayangin nanti di Kanada bisa nggak ya kalau liburan ke Amerika aja gitu. Karena emang mimpi banget pengen ke Amerika tuh, wishlist banget gitu. Jadi kayak kebetulan ada dari salah satu awardee dari beasiswa yang Raya terima juga ada yang keterima di New York, itu di Amerika. Itu Raya kan chat dia tuh kayak, ih kamu keren banget. Terus dia kayak, kok kamu yang bangga, katanya gitu. Tapi emang karena emang itu kayak dream university Raya kan di Amerika juga. Jadi kayak itu udah keren banget sih. Nah pas Raya keterima nih dapat beasiswa di sini, ini tanggapan teman-teman deket, teman-teman sekitar di lingkungan sekolah atau tetangga gimana nih? Betul. Itu kalau misalnya di lingkungan sekolah ya, kalau teman dekat sebenarnya udah tahu dari awal Raya apply itu mereka tuh udah kayak ya udah Raya mau emang fokusnya tuh mau keluar negeri, mereka udah tahu. Jadi udah nggak kaget lagi. Iya, karena mereka juga tahu tuh Raya tuh emang nggak pengen, bukan nggak pengen di Indonesia. Emang tapi gila yang ngejar beasiswa negeri ya. Emang pengen keluar aja gitu plannya. Jadi mereka tuh kalau buat temen dekat itu udah tahu ya. Jadi mereka udah nebak nih dari awal Raya apply beasiswanya juga, mereka tuh udah kayak keterima nih, pasti keterima. Jadi kayak ya udah. Terus kalau misalnya buat lingkungan sekolah itu
kaget banget, bener-bener kayak itu beneran gitu, itu bohong atau serius sih katanya. Jadi kayak masih mempertanyakan emang itu tuh asli ya kayak gitu. Padahal udah infonya udah jelas nih, tapi masih kayak orang tuh masih kayak kaget, yang bener-bener speechless, yang kayak hah gitu. Jadi kayak keren banget. Terus banyak juga yang nanya-nanyain gimana. Terus ada kayak adik kelas juga sempet nanya-nanyain Raya juga gimana prosesnya kan. Bahkan ada yang dari SMA lain, SMA di Palembang juga, itu sampai ngechat Raya bilang, halo gitu, boleh nggak nanya-nanya tentang beasiswa ini, tentang cara apply gitu. Jadi kayak buat tanggapan lingkungan sekitar mungkin masih kayak shock ya, kayak kok bisa sih ada yang kayak gini gitu. Kayak teruntu ya, jauh banget gitu. Nah kalau di Palembang sendiri ada, di Sumatera Selatan ada berapa Di Sumatera orang Selatan yang lulus? keterima beasiswa Garuda itu cuma 2 orang. Cuma 2 orang termasuk Raya? Iya, luar yang biasa. satu lagi itu Satu lagi? yang satu lagi itu bukan di Kota Palembang, di Kayu Agung kalau nggak salah. Di Oki ya? Iya, jadi kayak yang di Palembang alhamdulillah cuma Raya Masya yang Allah. keterima. Yang di Kayu Agung sama juga di Toronto juga? Enggak, yang di Kayu Agung kalau nggak salah di Monash. Oh Monash. Monash iya. University. Iya betul. Australia Di ya? Australia iya. Jadi yang fokus ke U of T itu yang di Kanada cuma Raya yang di Sumatera Selatan. Wow, hebat sekali. Dan ini juga bisa menginspirasi juga ya teman-teman Raya. Mungkin sedikit nih pesan dan tips dari Raya untuk teman-teman yang ingin seperti Raya gitu ya, mengejar beasiswa dan harus tangguh loh ya. Iya betul. Boleh dikasih tipsnya nih buat Sebenarnya teman-teman kalau di buat tips kayak awal itu harus ada motivasi, harus ada niat, harus ada minat dari diri sendiri, karena siapa lagi yang mau berjuang kalau bukan kita sendiri kan. Terus juga kalau buat tips-tipsnya itu lebih ke cari peluang. Kalau dari Raya sendiri, Raya suka banget cari peluang yang sebenarnya lebih mudah ya dibandingin kita harus berkecimpungan dengan orang-orang yang mau di satu tempat nih. Mending kita ke tempat lain aja, kita yang ngalah tapi kita tuh pasti dapat. Jadi kayak mencari peluang itu jalannya. Terus juga lebih ke menyemangati diri sendiri, karena buat sampai ke tahap ini juga nggak mudah ya buat Raya. Raya juga sempet gagal berkali-kali itu di apply beasiswa di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak sebenarnya lebih ke berjuang aja terus sampai kita tuh dapat hasilnya. Jangan nyerah aja gitu sama diri sendiri. Yakin aja kalau kita tuh bisa, karena hard work pay off gitu. Jadi kayak pasti kita dapat apa yang kita pengen. Kalau kita belum dapat berarti emang bukan buat kita. Sedangkan kalau buat kita pasti dapat. Oke, tetapi juga nggak instan juga dong Iya, Raya betul. ya. Raya aja udah dari SD, SMP, SMA nih ya, Iya. mempersiapkan itu. Jadi betul. buat teman-teman yang kalau ingin mempersiapkan sekarang masih bisakah atau sudah Masih terlambat? bisa. Sebenarnya masih bisa ya kalau misalnya ada usaha aja, karena nggak ada kata terlambat sebenarnya. Asalkan emang dari diri kita tuh kita mau maju gitu. Ya kita mencoba aja, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Dan Betul. tidak ada kata terlambat untuk Iya, mencoba betul. ya. Oke, masih banyak toh peluang-peluang beasiswa lainnya ya. Iya, karena beasiswa tuh bukan cuma satu, banyak Iya. banget sebenarnya. Kita ya pinter-pinter aja searching, pinter-pinter kita mencari-carinya kayak mana nih. Kalau untuk dari pemerintah ya Garuda tadi Iya, ya. betul. Kalau dulu namanya apa? Beasiswa Indonesia Maju. BIM ya. Iya, BIM betul. Dan LPDP. Iya, kalau Ya. LPDP itu buat S2. S2 dan S3. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali Raya. Wow. Pemirsa, asik banget ya ngobrol sama Raya hari ini, dan tentunya ini juga bisa menjadi motivasi untuk khususnya untuk teman-teman nih adik-adik yang ingin mencoba seperti Raya. Langsung kepoin, boleh di chat ya Raya ya? Ya boleh Kak. Langsung kepoin, tonton edisi kali ini, podcast hari Cuko kali ini, dan juga bisa nanti langsung hubungin Raya ke SMA Negeri 3 ya Raya? Betul. Oke, baik, terima kasih Raya sekali lagi atas waktunya, kasih, dan Raya. pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Ada quote sedikit, ingat mimpi besar itu butuh usaha yang besar. Seperti yang kita dengar barusan, tidak ada yang mustahil. Kamu harus berani mencoba, dan sampai jumpa untuk edisi berikutnya. Saya Arika Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.